Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sepuluh strategi Jokowi untuk gagalkan Anies Nyapres diungkap. Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengkritik sikap Presiden Jokowi yang ikut campur pada Pilpres 2024 serta mengatakan hal itu dilakukan untuk melindungi dirinya pasca mundur. Denny merasa target utama Jokowi sebisa mungkin cuma ada dua paslon di 2024 yang keduanya merupakan all president's men. Karenanya calon yang diidentifikasi berseberangan sebisa mungkin dieliminasi sejak awal. Mantan Wamenkumham ini mengatakan setidaknya ada 10 strategi yang akan dijalankan oleh Jokowi. 1. Mempertimbangkan opsi menunda pemilu sekaligus memperpanjang masa jabatan presiden. Pandemi dijadikan salah satu pintunya. 2. Muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan lebih dari 2 periode. 3. Menggunakan KPK dalam rangka merangkul kawan dan memukul lawan. 4. Memanfaatkan kasus hukum sebagai nilai tawar politik. Ada tahanan luar KPK, beberapa pimpinan partai yang tersandera dugaan kasus korupsi dan digunakan presiden untuk meningkatkan daya tawarnya, itu menjadi bargaining power untuk melakukan positioning koalisi dan siapa yang akan menjadi paslon capres dan cawapres, kata Denny pada Selasa 9 Mei. Kemudian kelima, pimpinan parpol yang tidak sejalan diintervensi. Ia juga menuturkan ada satu pergantian ketua umum partai politik yang tidak melalui proses sesuai dengan ad-art. Dan setelah dikonfirmasi terkait pula dengan Anies Baswedan. Ada satu partai yang saya tanya kepada kader utamanya kenapa pimpinannya diganti, jawabannya cukup mengagetkan. Pertama ada persoalan domestik dan yang kedua karena 4 kali ketahuan bertemu dengan Anies Baswedan. Begitu ujarnya. Yang keenam menyiapkan komposisi hakim MK sebagai antisipasi dan memenangkan sengketa. 7. Tidak cukup mendukung Ganjar, mendukung pula Prabowo. 8. Opsi untuk membuat Anies tersangka dalam kasus Formula E. 9. Merebut Partai Demokrat melalui Muldoko. Padahal ia merasa kalau Jokowi mau Muldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP bisa dengan sangat mudah menghentikan ambisinya mencuri Partai Demokrat. Kalaupun ini dibiarkan, berarti Presiden Jokowi membiarkan tindak pidana pencopetan partai. Begitu kata Denny. Dan terakhir yang menyempurnakan yaitu berbohong kepada publik. Denny juga menambahkan Presiden Jokowi yang berulang kali mengatakan kalau capres urusan ketum bukan urusannya, malah menginisiasi bahwa adanya koalisi besar. Presiden Jokowi keluar dari rambu konstitusi untuk menjadi wasit yang netral dalam pemilu. Dalam pemilu, pejabat negara, apapun posisinya, presiden, gubernur, bupati, wali kota dan semuanya harusnya dalam posisi yang netral, ujar Denny. Sebelumnya juga diberitakan bahwa juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak merespon dukungan yang diberikan oleh mantan staf khusus Presiden Joko Widodo, Lenis Kogoya kepada Prabowo di Pilpres 2024. Menurutnya, bentuk dukungan itu menunjukkan kalau pendukung Presiden Jokowi yakin bahwa Prabowo bisa berkomitmen melanjutkan program kepala negara yang selama ini telah dijalankan. Banyak pendukung Pak Jokowi dulu yakin dengan komitmen Pak Prabowo untuk meneruskan pembangunan, kata Daniel kepada Kompas TV. Selain itu, Daniel juga mengatakan upaya Prabowo yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dinilai para pendukung Presiden Jokowi sebagai sikap kenegarawanan. Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak perlu diragukan lagi. Ia juga menambahkan, Menteri Pertahanan tersebut juga akan selalu mengupayakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan lainnya. Pak Prabowo juga berkomitmen penuh menjaga persatuan, menolak upaya pecah belah. Itu yang membuat banyak pihak nyaman dengan beliau. Sebelumnya mantan staf khusus Presiden Jokowi Lenis Kogoya mengatakan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan Prabowo bisa menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Bisa, Pak Prabowo bisa jadi presiden, kenapa tidak bisa? Saya nomor 1, Lenis Kogoya, dukung Prabowo 100%. Kata Lenis usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Tribun News. Lenis merupakan staf khusus Presiden dulunya yang mengaku siap merekomendasikan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2024. Menurutnya Prabowo memiliki kelebihan, di antaranya rendah hati usai kalah dari Jokowi pada Pilpres 2019. Meskipun kalah menurutnya, Prabowo tetap mendukung pemerintahan Jokowi dan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju. Anies
tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat. Leluhurnya ikut berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Pegiat media sosial Eko Widodo menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki DNA sebagai koruptor. Menurutnya, Anies tidak akan mengkhianati rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Eko Widodo dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 28 Oktober. Anies tidak punya DNA koruptor apalagi berkhianat pada rakyat karena darah serta nyawa leluhurnya ikut disumbangkan untuk kemerdekaan negeri ini, ujar Eko Widodo. Selamat Hari Sumpah Pemuda, kobarkan semangat perubahan untuk kemajuan bangsa. Begitu pungkasnya. Sebelumnya, Saiful Mujani Research and Consulting kembali mengeluarkan rilisnya terkait dengan serba-serbi perhitungan kontestasi pemilu tahun 2024. Kali ini, SMRC merilis hasil surveinya berkaitan dengan tingkat pendidikan pemilih kandidat capres. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menjelaskan bahwa dalam survei SMRC itu 2 tahun terakhir, 2021 sampai 2022 dengan total sampel 8.319, secara umum perbedaan pendidikan berpengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Jika tingkat pendidikan dibagi antara SLTP, SD dan tidak bersekolah, dengan SLTA ke atas, proporsinya hampir seimbang. Yang berpendidikan SLTP ke bawah sekitar 53,2%, sementara yang SLTA ke atas sekitar 46,8%. SMRC pun juga menyebut bahwa tingkat pendidikan pemilih Anies Baswedan cenderung berasal dari kalangan menengah ke atas, ada 20% dari pendidikan SLTP ke bawah yang memilih Anies, sementara yang SLTA ke atas 27%. Menurut Saiful, mengapa pemilih Anies cenderung berpendidikan tinggi karena Anies sendiri tergolong baru di perpolitikan nasional. Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar, yang mana dari yang berpendidikan SLTA ke atas, Ganjar dipilih sekitar 31%, sementara yang berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 26%. Jadi tujuan kami tadi silaturahmi, kemudian sholat Jumat sama-sama di sini. Selesai sholat Jumat, makan sudah terus pamit. Itu aja tadi. Obrolannya apa, Bapak? Obrolan santai, tapi penuh nasihat. Penuh dengan hikmah tadi. Ya, belajar orang gila ya. Boleh diceritakan? Tidak ada yang khusus, obrolan santai, obrolan bebas. Ada yang disampaikan dari Bapak ke Anies? Tidak ada ya, hikmah semuanya. Mengenai apa aja? Udah obrolan dalam kok ini. Ada obrolan pencapresan nggak, Pak? Nggak ada, cuman saya senang nih pulang dapat ini. Saya dihadiahi oleh novel sebuah tongkat dari tanduk rusa yang tidak dipotong tapi lepas sendiri dari kepalanya. Jadi ini unik. Saya bawa ini, terima kasih. Insya Allah jadi sesuatu yang bawa hikmah buat kita semua. Itu aja dulu, terima kasih. Kenapa tadi disampaikan? Ya, intinya kalau saya Majelis Ar-Raudhah dicontohkan sama guru saya almarhum Habib Anies, sebagai manusia ini ya kita harus siap menerima siapapun. Ya, enggak pandang bulu siapapun harus diterima.